Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elvan Riza Mahendra dari NRB 15 kelas 4 Elektronika. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan untuk sekaligus sedikit menjelaskan untuk hasil dari proyek akhir semester dari sistem manufaktur terpadu, yang mana proyeknya ini berkaitan dengan water level control. Nah, di sini kebetulan sudah saya koneksikan dan juga sudah saya download program dari MainOB ini ke PLC SIM. Jadi ini saya minimize. Nah, sekalian kita langsung running ini aja ya, running root screen-nya aja supaya tidak kelamaan. Nah, ini kita start simulation. Setelah itu sembari menunggu, saya ingin sedikit menjelaskan untuk program-programnya. Jadi di sini ada beberapa program untuk MainOB-nya. Yang pertama ini program bawaan dari template, yang kedua ini ada fungsi tank control. Lalu yang ketiga sampai yang terakhir ini berkaitan dengan discharge button, baik itu on off serta PID button on off. Nah, setelah itu ini sudah bisa. Nah, lalu kita beralih ke tank control. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini isi dari tank control. Jadi ada normalisasi seperti ini, norm X, lalu ada scale X ini. Setelah itu ada konversi maksud saya. Ada konversi dari real ke di integer. Dan itu ada 3 network ya, sampai ke bawah. Yang bawah sendiri ini outputnya. Setelah itu ini untuk cyclical interrupt-nya, isinya itu PID compact. Nah, lalu di sini ada historical data. Jadi di historical data ini untuk penyimpanan ketika tombol ini, jadi ini kebetulan HM-nya sudah bisa tampil, sudah saya running. Jadi ketika save data ini on, maka nanti dia akan tersimpan di C, lalu backslash storage card SD backslash dengan nama filenya itu 015 log data water level dengan format filenya itu CSV. Nah, setelah itu di sini ada HMI alarm. Jadi HMI alarm sendiri ini akan menyala ketika dia ini sudah melebihi nilai 200 karena di sini di set 200. Nah, ini ketika dia melebihi 200 maka nanti akan keluar alarm dengan teksnya seperti ini, sampun penuh brother. Lalu ini untuk root screen-nya. Nah, untuk root screen karena di sini tampilannya kan bisa dikatakan tidak terlalu luas ya. Jadi kebetulan ini sudah berhasil di play, maka saya sebutkan di sini aja. Jadi di sini untuk chart-nya, dia ini untuk formatnya sendiri itu line chart atau line plot. Dia ini formatnya time series, lalu untuk menampilkan ini set point serta water levelnya. Jadi garis merah ini untuk water level serta set pointnya nanti itu garis hijau. Nah, ini berhubung belum saya nyalakan maka tampilannya seperti ini. Nah, lalu ini untuk interface-nya dari alarm, yang mana nanti ketika alarmnya menyala maka nanti akan ada pop-up message. Serta ini untuk tombol men-save data, jadi slider gitu, semacam slider gitu. Jadi semacam tombol gini, tombol atas bawah sih maksud saya. Lalu di sini ada tombol discharge untuk menguras air, lalu ini untuk PID toggle untuk menyalakan PID beserta menyalakan air dari atas ini untuk mengisi tangki airnya. Di sini untuk pengaturan set point. Nah, ini langsung saja ya. Ini sebelumnya mungkin kita buka drivers dulu untuk mengkoneksikan antara PLC SIM dengan dengan Factory IO supaya bisa running untuk programnya. Nah, setelah dia ini berhasil terkoneksi, maka nanti kita akan menyalakan untuk PID-nya. Nah, seperti ini sudah berhasil terkoneksi. Jadi sebelum kita nyalakan di bagian Factory IO, kita nyalakan terlebih dahulu PID-nya. Ini kita nyalakan. Ini jangan lupa set point-nya kita atur ya. Misalnya di 212 misalnya. Nah, itu terus setelah itu cyclical data ini kita buka, cyclical interrupt kita buka, lalu ini kita klik open the commissioning window. Jadi ada tanda serunya ini. Di sini tujuannya untuk mengaktifkan pre-tuning. Jadi sebelum kita aktifkan itu PID di sini kita on-kan dulu, dan Factory IO ini jangan dinyalakan dulu. Jadi kita tunggu sejenak. Nah, di sini sudah tampil ya. Ini
Oke, ini masih belum. Oke, ini sudah tampil. Nah, ini sampling time-nya kita start. Jadi sampling time kita start, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu nanti pre-tuning ini akan bisa di start. Jadi untuk sementara ini masih di disable ya, karena sampling time-nya itu masih belum selesai untuk melakukan ini untuk proses startnya. Setelah dia selesai, maka nanti ini akan enable, sehingga nanti ini bisa kita start juga. Jadi di sini ini untuk melakukan tuning PID-nya. Jadi inputannya dari sini, kita lakukan tuningnya di sini. Ini kita start. Nah, ketika dia berhasil di start, maka progresnya ini akan berjalan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini setelah kita start, kan ini progresnya sudah berjalan ya. Ini kita geser ke sini, lalu ini kita nyalakan. Nah, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita nyalakan, maka secara otomatis airnya ini akan mengisi tangki. Nah, ini ketika dia nanti bergeser point, maka nanti ininya akan menyala. Untuk apa itu namanya? Untuk alarmnya itu akan menyala. Dengan tampilan tadi ya, sampun apa itu tadi? Sampun penuh, radar terpecah. Nah, nanti ini kita tunggu ya, sejenak kita tunggu. Nah, ini seperti ini ya, jadi tampilannya sampun penuh radar. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengosongkan, maka kita off-kan dulu PID-nya. Lalu kita discharge-nya ini kita on-kan. Nah, misalnya sampai segini ya, ini kita off-kan. Lalu untuk save, kita klik 2 kali di sini. Nah, nanti dia akan on. Ini saya on-kan aja ya. Nah, ketika dia sudah on, maka dia itu sudah bisa tersave gitu. Kita untuk mengeceknya kita lihat di sini. Jadi di local disk C, storage card SD, ini kita buka. Ini kita tunggu sejenak ya. Jadi kita tunggu sejenak untuk membuka filenya. Ini masih loading. Nah, ini kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Yes. Read only. Oke. Nah, lalu tampilannya ini kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini. Jadi di sini ada time string. Time string ini isinya tanggal kapan kita menginputkan beserta jamnya. Lalu di sini ada var value, yaitu nilai yang tersave. Start di sini ada validity, lalu ada time-nya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekian yang bisa sedikit saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.